Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dan kita masih membicarakan program-program calon kepala daerah Jakarta. Saya ingin langsung bertanya ke Mas Aldi, juru bicara Pramono Rano. Oh, saya mau menyapa dulu Mas Hanta Yuda sudah bergabung ya. Terima kasih Mas Hanta. Sebelum ke Anda, saya ingin ke Mas Aldi. Mas Aldi, sekian tahun yang lalu saya ingat waktu itu Jakarta berusaha mengatasi banjir dengan ingin membeli lahan di Depok untuk membuat dam besar. Tapi waktu itu kepala-kepala daerahnya berasal dari kubu yang berbeda sehingga itu tidak pernah jadi. Terkait dengan aglomerasi, Pramono Rano punya konsep seperti apa untuk membuat aglomerasi ini berjalan dengan harmonis, bukan hanya sekedar tulisan di Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta, Mas Aldi? Yang pertama pasti Mas Pram dan Bang Dul akan berusaha sebaik mungkin untuk berkomunikasi dengan kepala-kepala daerah yang mempunyai kepentingan di DKJ nantinya. Karena suka tidak suka Jakarta ini menjadi sumber kota pusat perekonomian yang dimana penduduknya ini terisi bukan dari penduduk Jakarta doang kan. Yang kita tahu bahwa di pagi hari sampai mungkin sekitar jam 8 malam itu penduduk Jakarta 12 juta. Tapi setelah di atas jam itu menjadi 8 juta. Yang dimana berarti segala sesuatu fasilitas dan penunjang maupun apapun itu, pencegahan banjir, itu pasti impact-nya itu akan sangat terlihat bagi pengguna transportasi umum atau para pencari kerja di Jakarta. Nah, yang pasti pertama Mas Pram ini akan berkomunikasi dengan kepala-kepala daerah untuk bisa mengintegrasikan segala sesuatu transportasi umum. Nah, untuk banjir pun juga akan dilihat titik-titik banjir yang datang bukan dari Jakarta, misalnya dari Bogor atau dari daerah-daerah sekitar Jakarta, akan dilihat bagaimana caranya agar dapat bisa dilakukan pencegahan. Misalnya contoh, kita tidak bisa berbicara membuat produk atau misalnya waduk atau apapun itu. Hal paling kecil adalah ketika BMKG sudah berstatement bahwa kita memasuki musim hujan, di situ pasukan orangnya yang akan dimanfaatkan kembali oleh Mas Pram itu harus bergerak ke titik-titik di mana terjadi penyumbatan-penyumbatan yang membuat aliran-aliran itu mampet. Hal paling kecil adalah BKT. BKT itu sering kita lihat bahwa masih kosong. Berarti tandanya kan BKT ini padahal produk bagus. Tugasnya kan untuk sebagai penampung air agar air tersebut tidak naik ke daratan. Tapi kenapa airnya tidak sampai ke BKT? Berarti di sini aliran-aliran dari selokan-selokan atau dari wilayah-wilayah titik-titik pengumpul air ini kan terjadi mampet. Nah, disitulah tugasnya pasukan oranye untuk bisa membersihkan sebelum terjadinya banjir. Terima kasih Bang Fernando. Konsep Dharma Pongrekun untuk memastikan aglomerasi itu bisa berjalan karena kepala daerahnya kan dipilih rakyat masing-masing ya. Belum tentu juga ada di satu kubu atau koalisi yang sama. Bagaimana mengharmoniskan aglomerasi itu Bang Fernando? Ya, kita kan harus mengundang mereka duduk bersama. Ya, lagi-lagi kalau kita misalnya menawarkan konsep, kita tidak memberikan insentif buat daerah-daerah penyangga, manalah dia mau. Kan begitu. Ya kita harus duduk. Kan anggaran DKJ ini kan 80 triliun lebih. Ya, untuk mengatasi banjir aja kita harus bersama-sama dengan daerah-daerah lain. Konsep dari Dharmakun itu terkait dengan banjir, dia menyiapkan pipi monyet. Ya, pipi monyet kita mengetahui misalnya monyet itu makan sebanyak-banyaknya, setelah dia kenyang dia simpan di kiri kanan. Pipi monyet yang dimaksud dalam teori banjir yang dimaksud dengan apa yang dikatakan Pak Dharmakun adalah menyiapkan kolam-kolam dan setu. Kan begitu. Yang terjadi di Jakarta ini, bayangkan aja, karena tidak ada koordinasi dengan daerah-daerah lain, orang buang sampah ke kali. Yang terjadi, kita lihat di Manggarai sana, banyak kali spring bed yang yang berjalan, tempat tidur berjalan, ya kan? Tempat sampah ya. Orang buang spring bed bukan lagi ke tempat sampah, ke sungai, ke kali, ya kan? Nah, ini yang perlu dikoordinasi kepada seluruh kepala daerah agar mereka mau bersama-sama mengatasi banjir, ya, memberikan insentif kepada kepala daerah, bagaimana mereka juga menyiapkan misalnya tempat sampah, membuat masyarakat sadar, ya, lalu kita membuat juga ekonomi sampah. Artinya, terima kasih Bang Fernando. Ini kita waktunya terbatas. Saya ingin ke Mas Hanta Yuda. Mas Hanta Yuda, tadi Anda sudah sempat dengar ya, berarti ada sekian program
kita tadi fokus ke transportasi lalu aglomerasi. Pertanyaan saya Mas Hanta, semua yang disampaikan ini sebetulnya efektif tidak untuk menaikkan elektabilitas dan kemudian memastikan calon-calon gubernurnya ini akan terpilih, atau memang ya ini hanya business as usual saja? Bagaimana Mas Hanta? Tergantung begini, pemilih Jakarta itu pemilih rasionalnya, Bung Leonard, cukup tinggi, yaitu hampir separuhnya 50% paling tinggi. Salah satu yang dikonsumsi atau preferensi penting bagi pemilih yang perilaku pemilihnya cenderung rasional adalah menilai program yang ditawarkan. Tetapi program yang seperti apa yang bisa di tanda petik dibeli oleh pemilih yang dalam segmentasi ini tentu harus realistis, logis, dan bombastis dalam tanda petik. Karena itulah yang akan mempengaruhi persepsi publik. Kalau biasa-biasa saja tidak bisa. Kita belajar dari Pilkada Jakarta 2017 yang lalu, kita ingat OKOC dan DP 0%, dan jangan lupa baru-baru ini juga ada meledak juga di mana program makan siang gratis Prabowo, itu sedikit atau banyak memberikan dampak kepada persepsi publik yang kemudian menggiring atau bermigrasinya pemilih-pemilih segmentasi pemilih rasional. Itu dulu poin atau konten dari program yang ditawarkan. Yang kedua, tergantung efektivitas. Yang kedua adalah bagaimana mereka memanfaatkan instrumen untuk mensosialisasikan. Artinya, apakah efektif program yang ditawarkan tadi, yang saya istilahkan realistis, logis, dan bombastis tadi, supaya meledak menjadi isu publik, maka dia harus efektif disosialisasikan, dikampanyekan di basis-basis warga. Yang segmentasi juga tepat di pemilih rasional. Yang kedua, itu juga meledak viral di media dan media sosial. Bagaimana isu itu bergulir, dan Jakarta jangan lupa ada satu instrumen yang menurut saya dibandingkan daerah lain dia cukup efektif, yaitu debat. Nanti ada beberapa kali debat terbuka, nanti pemilih-pemilih rasional ini yang terutama kelas menengah ke atas yang muda, jadi ada pemilih milenial rasional, ada milenial psikologis. Kalau milenial rasional itu cenderung nanti melihat apa program yang ditawarkan, logis tidak, masuk akal nggak, penguasaan si kandidat nanti bagaimana terhadap suatu masalah yang kita bahas termasuk pada malam hari ini. Dan yang ketiga adalah bagaimana kemampuan dia menyampaikan, mengkomunikasikannya, semacam public speakingnya. Jadi pemilih rasional itu akan mempertimbangkan sisi ini. Dan jangan lupa, pemilih itu tidak hanya pemilih rasional, ada pemilih psikologis, dia tidak mendengar apa yang disampaikan, tapi bagaimana pendekatannya, bagaimana ketika berrelasi, berkomunikasi dengan masyarakat, dan juga ada pemilih sosiologis. Nah, kalau itu bisa dilakukan, maka ada potensi untuk menaikkan bahkan melentingkan elektabilitas kandidat. Asalkan yang saya sebutkan tadi efektif dalam sosialisasi dan kontennya atau isi program itu betul-betul realistis, logis, dan bombastis, kemudian menjadi ledakan. Tapi kalau programnya tidak meledak, biasa-biasa saja, hanya masuk ke dalam setoran ke KPU, tidak berdampak. Dia harus meledak dalam brand personal branding. Karena faktor yang sangat mempengaruhi elektabilitas itu kekuatan personal branding, isu yang mereka tawarkan, isu strategis yang di branding, dan yang ketiga ini program yang mereka branding. Nah, kalau itu bisa ditawarkan pada publik, nah itu bisa melentingkan elektabilitas. Mas Hanta, kalau lihat peta Jakarta terakhir, pilkada maupun pilpres ya, dan pileg kemarin, itu sebetulnya lebih banyak orang Jakarta yang mana yang memprioritaskan program kandidatnya, yang realistis lebih dulu, atau justru harusnya dibalik, bombastis dulu? Itulah kenapa ada namanya Ridho, ada namanya pipi monyet kalau tidak salah tadi ya programnya, ada juga program apa ya kalau tidak salah demaknya atau bagaimana ya Mas Aldi ya. Itu bombastisnya lebih dulu atau memang harus realistisnya lebih dulu pemilih di Jakarta ini, Mas Hanta? Ya, pertanyaan Mas Leonard ini bagus sekali buat para kandidat. Saya harus mengatakan berdasarkan data perilaku pemilih tidak hanya di Jakarta. Yang kedua, bombastis dulu. Jadi kalau nggak bombastis, kalau bagus sebagus apapun, serealistis apapun, sekeren apapun, kalau kemudian itu tidak disampaikan secara atraktif, tidak menyita perhatian publik, yang kemudian tidak membuat publik memperhatikan isu itu, maka tidak punya dampak. Jadi harus bombastis dulu. Dengan bombastis, atraktif, kemudian menjadi pusat perhatian, semuanya akan melihat. Nah, setelah bombastis baru dilihat. Kalau nggak masuk akal ya mentah juga. Tapi semakin bombastis kemudian melihat ternyata makin masuk akal, semakin bagus, semakin yang kedua tadi susunan saya betul tadi Mas Leonard membantunya bombastis dulu.
Nah, kalau kemudian setelah dibedah ternyata memang realistis kita kelas menengah ke atas. Ternyata Oke. memang logis. Nah, itu yang akan bisa dikapitalisasi menjadi basis dukungan elektoral. Jadi memang harus ibarat kalau ini kan program sudah banyak. Programnya sudah banyak, ditawarkan segala macam, jadi harus dibuat dulu sesuatu yang Iya. dalam bahasa Iya. rakyat, bahasa elektoral. Jadi kalau Baik. kalau disetorkan, istilah saya disetorkan ke KPU, KPUD itu harus dikemas, dirangkum Iya. lagi, summary-nya Iya, iya. harus betul-betul bisa ditawarkan kepada publik Oke. lebih singkat, padat, dan program itu betul-betul bisa menyentuh masyarakat. Baik. Dan jangan lupa satu lagi, dia harus Iya. dikawinkan dengan gimmick-gimmick politik kadang-kadang. Jadi supaya itu ini kan bukan debat Oke. kandidat yang Ya. dibedah di kampus-kampus, yang dinilai oleh para pakar, ahli dan Baik, profesor, tapi ini dijual kepada pemilih yang sekian juta Iya. itu. Karena itu Karena yang harus nanti dikemas dengan menarik. memilih adalah Jadi kalau rakyat buahnya Jakarta, ya. bagus, kemasan Iya. parselnya juga harus menarik. Oke. Jadi buah sebagus apapun, kalau parselnya tidak Oke. menarik, itu dibeli. Jadi bikin parsel menarik, buahnya juga berkualitas. Saya percaya ini semua tim sukses mendengarkan, menyimak, dan mencatat apa yang dikatakan Mas Hanta Yuda. Kita akan lihat nanti seperti apa perjalanannya. Terima kasih Mas Bernie, Mas Aldi, Bang Fernando, dan Mas Hanta Yuda. Selamat malam. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.